Oke, Bapak Ibu, saya akan mulai dari proses awal saja. Ini saya ulang kembali, ini adalah sebagai playernya. Disinilah Bapak Ibu akan bermain nanti. Bapak Ibu mulainya dari mana itu tergantung player ini. Jadi playernya ini memang tidak akan pakai wajah variasi segala macamnya karena ini tidak akan pernah terlihat. Ini adalah posisi kita nantinya. Saya coba mengingatkan kembali. Dan ini panah, ini adalah untuk merubah posisinya naik turun. Ini bisa didapatkan dengan menekan tombol W, lalu menekan tombol E, itu akan merubah bentuknya yang bulat. Ini nanti ketika kita klik, bagian hijaunya ini adalah untuk memutar posisinya. Nah, kalau W tadi adalah naik turunnya, maju, mundur, kiri, kanan. Ini adalah putar-putarnya. Putarnya mau ditidurkan atau mau dimiringkan ke samping, itu dapatkan di sana. Lalu ada tombol R. Tombol R ini adalah untuk memperbesar, untuk memperlebar, dan untuk memperpanjang. Nah, ini saya contohkan. Ini untuk mempertinggi dia itu. Ini pendek lagi, bisa dibalikkan. Oke, nah ini dia. Lebih tebal, tipis. Nah, ini. Oke, itu berlaku semua itu Pak Ibu untuk benda yang kita ambil. Baik, saya akan coba untuk mengambil tadi yang ada bertanya di mana kita ambil asetnya. Oke, kita lihat di sini ya Pak Ibu, di kelas. Oke, ini kelas yang sudah kita buat Bapak Ibu. Ini bisa Bapak Ibu gunakan kembali jika Bapak Ibu mau mengulang kelas Bapak Ibu. Ini saya contohkan nih, ada yang kelas yang sudah selesai. Ini kayak Fire Ambassador. Ini bisa Bapak Ibu gunakan kembali dengan klik saja secara langsung. Ini gerak melingkar beraturan. Tetapi kalau Bapak Ibu mau mencari kelas yang lain, di sini ada scene. Nah, ini scene-nya. Nah, ini akan muncul scene yang ada Bapak Ibu, yang sudah Bapak Ibu pernah buat walaupun belum selesai. Ini saya semuanya yang fisika. Ini bagian yang di akun. Oke, di sini ada latihan Andes, di sini rotasi jam gadang itu ada. Lalu ada lagi Bapak Ibu scene baru. Nah, kalau scene sama kelas tadi belum kita. Kalau scene baru ini, kalau kita mau scene kosong ya seperti tadi. Tapi kalau Bapak Ibu mau gunakan scene yang sudah punya orang, nah ini saya mau ambil contohnya scene stasiun kereta. Ini saya ambil scene stasiun kereta ini. Oke, ini muncul stasiun kereta yang sudah dibuat. Terus saya ambil langsung gunakan template ini. Oke, kalau tadi ada scene yang sudah terbuka, ada perubahan kita lakukan, akan muncul peringatan seperti ini. Nah, jadi karena saya ini tadi belum ada saya kerjakan, kamu akan kehilangan jika tidak disimpan. Apakah kamu yakin menyimpan perubahan baru dari skin Anda? Tidak, kan? Saya tidak mau menyimpannya. Maka akan connect ke scene baru tentang stasiun kereta api tadi. Ini masih loading Bapak Ibu.
Kalau untuk membuka scene yang pertama ini memang butuh waktu Bapak Ibu agak lama karena dia sedang mendownload dulu semua aset-aset yang ada di dalam scene tersebut. Jotua nih. Sorang, tidak jang. Oke, ini masih 10% ya Bapak Ibu. Mudah Bapak Ibu sabar. Bukan ke Padang. Tes berapa itu? Udah tes berapa? Kedua. Kamu ambil
Masih loading juga, Bu. Mohon maaf. Ini kayaknya banyak sekali hambatan pada hari ini nih. Tadi laptop yang bermasalah, sekarang aplikasi yang kita loading tadi saya masih 10% ini. Pak Robi, izin tanya Pak. Ya, Bu. Oh, tentang itu Pak, penempatan standpoint. Ada triknya atau enggak? Soalnya kan kemarin saya udah coba bikin scene penempatan standpointnya udah ada 4 atau 5 gitu kan. Terus pada saat dibuka di HP, standpointnya nggak keluar gitu. Cuma ada satu, jadi nggak bisa jalan dia. Satu itu aja. Ibu sudah pastikan standpointnya itu ada 4 di posisi sebelah kanan itu di menunya itu, Bu? Oh, udah Pak. Udah. Oh, pakai HP-nya iOS atau Android? Android. Android. Ya, biasanya Iya. kalau Android itu tidak ada yang hilang-hilang itu standpointnya. Yang sering kejadian itu di iOS atau yang di Apple itu kan. Dan kemarin ada kasusnya di iOS tapi di Android belum ada. Mungkin Ibu nanti bisa coba masuk kembali, lalu di screenshot, dikirimkan ke grup, bisa saya laporkan. Oh, yang scene-nya atau yang di viewers-nya Pak? Di viewersnya. Oh, iya soalnya kemarin saya pikir itu dia kan posisinya pertama standpointnya taruh di dalam kelas. Saya pikir kalau ada pintu atau jendela yang menghalangi gitu kan. Terus saya coba pindahkan di luar kan sebelum masuk di luar aja. Ternyata juga nggak kelihatan, tetap aja satu gitu Pak. Terus Ibu sudah pastikan standpointnya itu urutannya, Bu? Urutan antara yang tidak terhalang dengan yang pertama dan yang kedua itu apakah sudah berdekatan apa belum? Gimana Pak? Kan standpoint Ibu tadi ada 4. Standpointnya ada 4. Apakah itu yang antara 1 dengan 2 itu betul-betul sudah berdekatan apa belum, Bu? Jaraknya berapa kira-kira Pak? Soalnya kalau yang 1 ke 2 memang agak jauh karena posisinya kan yang 1 awal itu kan di luar, kemudian 2-nya di dalam. Maksimalnya 10 kotak, Bu. Oh, 10 kotak. Kayaknya nggak sampai 10 kotak, Pak. Nah, tuh. Jadi Ibu bisa share screen nggak sekarang? Kebetulan saya pakai HP, Pak. Nah, tuh. Jadi kalau ada yang laptop, iya. Saya berharap nanti mudah-mudahan di pertemuan kita yang hari Kamis, Bapak Ibu semua itu memang ready kita dengan laptopnya, sehingga memang nampak nanti jika kendala kita itu apa, nah itu bisa langsung kita pecahkan bersama-sama. Nah, jadi nanti saya akan coba ini, Bu, coba Ibu screenshot, lalu Ibu kirimkan ke grup WA. Oke, Bapak Ibu, ini saya akan coba kembali tadi. Terima kasih, Pak. Nah, saya mau buat sebuah, ini ada potik. Sebentar. Ini ruang kelas. Saya ambil ruang kelas dulu. Lagi loading ya Bapak Ibu. Ini proses loading. Kalau proses loading ada hijaunya seperti itu. Ini tadi kita lihat Bapak Ibu juga mau cari kereta api kayaknya juga sudah ada, sudah mulai. Pesawat pun ada Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu cari itu. Pesawat ada karena kemarin ada teman yang sudah bikin dia hanggar pesawat dibikinnya. Ini saya akan coba, saya cukup bikin di satu kelas saja dulu. Ini sudah selesai, kita tinggal drag and drop saja.
Oke, ini kelasnya sudah selesai. Saya mau pindahkan dulu orangnya. Ini berarti pintunya sebelah sana. Maka ini nanti kita mencoba masuknya dari sini ya Pak Ibu. Ini pintunya kan. Ini pintunya di bagian belakang. Maka si playernya ini kita klik di objek ini. Bisa kita pindahkan. Ini dia udah keluar panah-panahnya. Nih, nanti jangan sampai playernya kalau dalam kelas berarti dia sudah mulai langsung di dalam kelas seperti itu. Nah, halo Pak Ibu, saya pingin kelas ini banyak misalkan, saya pingin kelas ini banyak, saya cukup Bapak Ibu cukup klik Ctrl D saja kan, Ctrl D, maka akan diduplikat. Dekatkan kelasnya. Maka ini sudah ada 2 kelas. Ctrl D lagi. Geser lagi yang kita duplikat. Sudah ada 3 kelas. Nah, ini sudah ada 3 kelas kita yang berdekatan ya Bapak Ibu. Kelas sudah ada. Lalu jika kita mau bikin keadaan yang lain di sekolah kita, saya contohkan. Ini permukaan. Nah, atau permukaan batu pasir. Ini apa ya? Nah, ini dia. Ini saya bikin memindahkan. Nah, ini misalkan di depan lokal itu ada rumput, ada rumputan atau ada lapangan. Nah, jadi ini bisa kita buat seperti itu Bapak Ibu. Kita putar. Mau tambah lagi Ctrl D saja. Kita geser ke sampingnya. Lalu Ctrl D lagi. Kita geser samping sini. Berarti sudah ada lapangan. Dan misalkan di dekat lapangan ini kita mau buat ada keramiknya. Nah, ini ada lantai keramik. Oh, ini besar juga lantai keramiknya. Oke, so. Delete-nya biasa Pak Ibu, delete. Nah, ini saya coba keramiknya biar lebih, misalkan sekolahnya tidak ada rumput. Saya ganti lagi ini dengan yang keramik. Ode. Rumputnya saya taruh di bagian tengah. Bapak Ibu. Jadi untuk memindah-mindahkannya, pastikan dia di kolom panah dan kita mengklik bendanya Pak Ibu. Oke. Nah, itu sudah. Anggap lokalnya ini sudah selesai. Saya bikin bangunannya saja dulu. Lalu saya cari lagi yang lainnya. Misalkan di sini ada jalan zebra. Ini stasiun kereta api tadi. Saya bikin jalan zebra. Bapak Ibu, ini lagi loading.
Oke, saya bikin di sini ada jalan. Oke, jalan zebra. Ah, itu jalannya di sana, tapi saya ingin ada jalan zebra crossnya ini putar arah ke sana. Maka saya mengklik E, Bapak Ibu. Nah, di E maka kita oke, pindah lagi. E kita ubah arahnya. Ah, itu dia. Lalu kembali ke W untuk menggesernya ke kiri kanan. Nah, nanti gerbangnya, target saya gerbangnya adalah di tengah-tengah sini. Sini gerbang sekolah. Berarti kalau ada gerbang sekolah juga ada dekat-dekat situ trotoar. Bisa selesaikan dulu jalannya, jalan lurusnya. Jalan lurus. Ganti posisi dengan klik E. Oke, sudah Bapak Ibu. Jika ini sudah oke rasanya Bapak Ibu, bisa duplikatkan lagi. Geser lagi ke bagian belakangnya. Ini kalau Bapak Ibu ingin merancang kelasnya betul-betul dari awal. Oke, nah itu dia. Saya duplikat lagi. Saya geser lagi ke belakang. Kunci. Nah, itu dia. Lagi satu lagi Bapak Ibu. Ibu mana ya? Hah? Ibu, tolong kunci. Nah. Gun pakai. Oke. Nah, itu Bapak Ibu salah satu contoh desain yang belum terlampau sempurna. Nanti saya mau menambahkan trotoar, Bapak Ibu juga bisa menambahkan trotoar. Tadi saya lihat trotoar. Nah, tadi ada trotoar lurus biasanya. Ternyata trotoar. Sudut trotoar lurus. Ini trotoarnya saya duplikat saja, nyawanya apa Ibu? Duplikat. Ini ya kalau Bapak Ibu betul-betul merancang, nah dia akan memang nampak kita step by stepnya. Di sini saja nanti bikin gerbang. Ini trotoar di pinggir jalan. Nah, ini coba trotoar lurus ini saya belum coba Pak Ibu apakah ini panjang atau enggak nih trotoar lurusnya ini. Kalau trotoar 01 itu kan satu-satu. Oke, sudah. Oh, enggak sama juga. Ah ya, trotoar lurus berarti trotoar yang di pinggirnya ada balok seperti itu. Ini trotoar lagi. Ctrl D, Bapak Ibu, jika kita menggunakan satu objek yang kemungkinan besar akan kita gunakan sama dia. Oke, ini nanti bisa dirapikan. Oke. Lalu bisa Bapak Ibu juga bisa merancang ini sebagai gedung sekolah yang komplit misalnya. Ini ada TK Al-Madinah. Ini TK Al-Madinah ini kelihatannya juga cukup besar. Ini bisa kita gunakan kalau Bapak Ibu pengen seperti sebuah sekolah yang betul-betul lengkap semuanya. Ini saya contohkan, ini sebuah TK.
Nah, ini dia sudah ada Bapak Ibu. Lalu bisa kita ganti dengan kita putar posisinya. Nah, ini. Ini sudah ada langsung gerbangnya malahan. W, lalu saya majukan lagi ke depan. Nah, udah lurus. Dikit lagi. Aduh. Nah. Oke, kita anggap itu sudah lurus Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ini ada misalkan di sini ada sekolah 1, jika ada sekolah lainnya, tapi ini bangunannya bangunan TK. Nah, ini bangunan TK Bapak Ibu. Dan di sini skinnya ini masih bisa Bapak Ibu lihat, ini juga ada komplek. Ini komplek apa ini ya? Komplek masjid. Nah, ini bisa komplek masjid. Kemarin juga saya temukan ada komplek sekolah yang juga cukup bagus, yang bisa Bapak Ibu jadikan sebagai tampilan kelas Bapak Ibu. Itu akan kelihatan kelas demi kelasnya. Belum kelihatan lagi. Oke. Saya pilih struktur dulu Pak Ibu untuk melihat aset-aset yang lain. Pertokoan, rumah toko. Nah, ini kalau Bapak Ibu ingin membuat tembok satu-satu, ini ada tembok. Saya ingin yang sekolah yang di samping tadi itu ada temboknya. Ada tembok, ini bisa kita ganti posisinya. Mungkin untuk SMA temboknya lebih tinggi. Kalau Bapak Ibu gagal, Bapak Ibu cukup klik Ctrl Z, nah maka akan kembali lagi ke menu seperti semula atau pengaturan seperti semula. Oke. Itu juga sudah ada tembok di sini. Temboknya bisa kita perkecil, perpendek misalnya. Nah, itu dengan R tadi Bapak Ibu. Lalu geser lagi. Nah, jadi sehingga juga cukup besar nanti gerbangnya kita siapkan. Seperti itu, Ctrl D lagi. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu berarti temboknya tadi berada di dalam kelas. Jadi jangan sampai berada dalam kelas. Ini kita coba majukan dulu. Oh ya, trotoarnya di sini tadi, berarti kita harusnya bikin di samping trotoar Bapak Ibu. Samping trotoar. Ya, kita majukan. Oke. Lalu misalkan Bapak Ibu itu punya nama sekolah atau punya foto Bapak Ibu. Nah, ini saya cukup ya, nanti kalau kita betul-betul sempurnakan lama. Ini kalau kita mau tambah mobil di sini juga bisa loh Bapak Ibu. Mobil, saya cari mobil dulu. Nah, ini mobil. Ini bisa kita tambahkan, misalkan kita mau mobil biru ini. Ini mesin-mesin mobil, ini ada semua di sini Bapak Ibu. Cari yang dengan nama mobil dan segala macamnya. Oke, masih loading.
Not responding dia sebentar. Oke. Saya coba kembali mengunduh mobil biru. Oke, sambil menunggu mengunduh mobil biru, ini saya masukkan mobil polisi. Misalkan polisi di sini ada mengamankan lalu lintas pada pagi hari, misalnya diparkirnya mobilnya di pinggir jalan. Ini mobil birunya. Saya mau ganti posisinya. Oke. Jadi ya, dan ini juga kalau ada menggunakan teknologi yang canggih, ini juga sudah ada mobil terbang. Sudah ada mobil terbang. Sedang kita download. Oke, gagal lagi, nggak apa-apa. Mobil lain saja saya gunakan yang sudah ada. Saya download Bapak Ibu. Aduh. Oke, ini mobilnya. Ganti lagi posisinya dengan tombol E. Oke, sudah. Itu posisi pada di depan sekolah misalnya. Sekarang saya masuk lagi pada objek beranimasi. Oke, di objek beranimasi, saya coba cari asetnya polisi. Oke, ini ada polisi. Polisinya belum ada yang berseragam. Saya lihat di sini. Ya, polisi kan juga ada kadang yang membantu pada pagi hari untuk berpakaian preman ya, kalau istilahnya. Kalau di polisi ini pakaian preman untuk mengatur lalu lintas juga ada. Sekarang saya akan coba download. Ini ceritanya si polisi sedang membantu anak-anak menyeberang. Gagal lagi. Polisinya berdiri di tengah. Nah, itu polisinya. Dan di pinggir sini kita bikin juga ada polisi. Nah, kalau begini posisinya nanti antara mobil polisi dengan mobil orang ini tabrakan ya Pak Ibu. Nah, ya kita pindahkan saja ke sini. Oke. Nah, ini ada polisi yang berdiri sana. Oke, lalu kita lihat di sini siswa. Kita cari objeknya siswa. Nah, ini anggap siswa SMK. Siswa SMK ini mau menyeberang. Dia nyebrang. Kita ganti posisinya, ngadap ke sana. Oke.
Dan si player kita tadi, karena kita mulainya mau mensimulasikan dari luar Bapak Ibu, ya kita mulai juga dari mana kita maunya. Nah, seperti ini. Misalkan mau dekat Pak Polisinya. Jadi nanti ya ketika dia mulai itu ya Pak Polisinya langsung kelihatan sama dia. Hati-hati dalam menyeberang. Nanti Bapak Ibu kalau mau isi suaranya, saya ingat kembali di sini kan ada polisi. Kita ambil yang interaksinya. Interaksinya kasih pop up info. Seret saja pop up info ini. Taruh ke dekat Pak Polisi. Nah, itu boleh ini setinggi bahu juga boleh. Seperti itu. Dan di sini ada suaranya. Dari perekam, klik tombol merah. Silahkan menyeberang. Oke, klik lagi. Maka jika sudah muncul audio active record, maka sudah terekam. Ini bisa dites seperti ini. Silahkan menyeberang. Oke, itu dia. Ini misalkan anak SMK yang satu lagi itu agak menghambat dia. Kita pindahkan dia ke samping. Oke, itu dia. Kita lalu di depan gerbang biasanya Pak Kepsek itu nunggu. Kita cari ini gurunya PNS. Oke. Nah, ini ada PNS nunggu. Kita taruh PNS-nya di depan sana. Oke, sudah selesai loadingnya. Nah, dia ini. Responding lagi. Nah, ini dia Pak Ibu. Pak Kepseknya misalkan menunggu di sana. Kita geser ke samping sedikit supaya tidak menghalangi jalan. Ini masih belum sempurna ya Pak Ibu karena belum dirapikan betul. Nah, jika sudah keadaannya seperti ini, Bapak Ibu kan misalkan sudah ada objek ini. Di sinilah kita bikin standpoint lagi. Posisi awal ini kan tidak ada standpoint. Posisi akhirnya nanti keduanya dia menuju Pak Kepsek itu, dia menuju ke Pak Kepsek. Kita bikin standpoint. Standpointnya seret saja. Taruh nih dekat yang sama kita dulu supaya kita nah nih. Supaya tidak tidak terlampau jauh kita perginya ini. Pak Ibu ketik saja G, maka akan kelihatan kotak-kotaknya. Nah, kita arahkan dengan posisi orang yang terdekat dengan kita terlebih dahulu. Kita lihat dari atas sudah, dari samping sudah sama. Oke, jika sudah sama, tinggal kita naikkan sampai ke ukuran bahu orangnya. Ini tunggu sebentar. Untuk mengubah posisi standpoint-nya biar kelihatan. Nah, itu Pak Ibu. Nah, standpoint tadi. Nah, ini dengan posisi panahnya di sejajar bahu atau bulatnya sejajar bahu itu tidak masalah Bapak Ibu. Nah, maka itu sudah selesai untuk kegiatan standpoint-nya. Sudah pas. Baru kita geser standpoint-nya ini ke tempat yang kita mau tuju. Ini saya luruskan supaya mudah geser-gesernya. Nah, saya geser seperti itu.
Terus geser karena tujuannya adalah ke tempat paket sek tadi. Dekatkan. Dan ketika ini kita lihat dari atas, ketika kita sudah pakai kotak-kotak, ini minimal jaraknya itulah 2 kotak atau 2 meter. Atau maksimalnya di sini adalah 1 kotak atau 1 meter. Jika sudah selesai Bapak Ibu, bisa kita lihat. Nanti itu berarti kita nanti berdiri akan di posisi ini. Kalau di posisi ini kelihatannya masih di jalan raya. Kalau masih di jalan raya tentu berbahaya Bapak Ibu. Kita geser posisi paket seknya sedikit. Lalu putar paket seknya berdiri dan kita majukan lagi. Nanti kita akan beri di sini. Dan paket seknya kalau mau berbicara, kita kasih pop up info. Ini boleh di sini Pak infonya. Kelihatan nanti Pak info. Jadi kita di sini pakai seknya kalau mau tag selamat datang. Oke. Anggap Bapak Ibu itu saja percakapannya. Bapak Ibu bisa mengisi percakapan antara 2 orang di sana. Bapak Ibu ngomong si Bapak Ibu isi suara, satu lagi diisi oleh teman Bapak Ibu. Nanti seperti bercakap dengan Bapak Kepala Sekolah. Lalu jika sudah selesai tentu kita akan masuk. Ini hati-hati Bapak Ibu. Di sini kan ada lokal, ada kelas. Ada kelas, kita pastikan dulu di sini kan standpoint, kita duplikat dulu. Standpoint selanjutnya itu jangan sampai kalau di belakang ini pasti terhalang. Jadi kita maju dulu, kelihatan andaikan kita tadi posisi di sini kita pasti maju. Kita maju standpointnya, di sini standpoint. Udah kelihatan kelas, baru kita duplikat 1 kali lagi. Baru arahkan ke depan kelasnya. Ini masih belum depan kelas kalau kita lihat dari atas. Oke, belum. Ini udah depan kelas, berarti Bapak Ibu jika sudah di posisi ini jaraknya juga oke, sudah 2 meter di depan kelas. Oke, ini udah rasanya. Berarti sudah ada 3 standpoint nih Bapak Ibu. Pastikan urutan standpointnya betul. Standpoint 2 dia di mana? Standpoint 1 di mana? Standpoint 3 di mana? Jangan sampai nanti Bapak Ibu di sini standpoint 1, di sini standpoint 3, sini standpoint 2. Kan nggak kelihatan ya, akhirnya tidak nampaklah standpoint itu ketika kita langsung menggunakan viewernya. Oke, di sini saya contohkan lagi, ada seorang guru yang berdiri. Ini saya contohkan. Gurunya sedang marah-marah nih Pak Ibu. Tuh, entak kaki dia. Oke, saya geser lagi di sini. Lalu saya ambil lagi pop-up info. Pop-up info, misalkan di sini ada kenapa kamu terlambat? Ini ada pertanyaan, kenapa kamu terlambat? Lalu kita mau rekam video, rekam audio. Karena kamu saya gagal, tidak ini lagi yang akan saya pakai, saya hapus audionya. Yang klik hapus audio dari perekam. Kenapa kamu terlambat datang ke sekolah, Nak? Oke. Itu dia yang ditanyakan oleh gurunya. Tunggu saya lanjutkan lagi, Bapak Ibu. Bisa seperti ini. Kenapa kamu datang terlambat ke sekolah? Oh, karena kamu bangun tidurnya juga terlambat. Karena kamu terlambat karena kelalaian kamu sendiri untuk masuk kelas, kamu harus menjawab kuis yang Bapak berikan. Oke, itu dia. Jadi nanti siswa ketika di sini dia dianggap kita anggap dia terlambat, dia mengerjakan kuis. Nanti akan muncul menu kuis. Lalu kita add kuis di sini. Ini saya kembali untuk kuis Bapak Ibu KKM. Di sini KKM-nya 70 misalnya.
Nilai maksimal. Ini satu kali saja settingnya. Yang dapat nilai A misalkan 85 atau 90 ke atas. Maksimalnya 100, minimalnya misalkan 90. Lalu nilai B-nya dari 80 sampai 89. Yang C-nya ini 90 lah, 89 di sini ya, 89. Di sini 80 dapat B. Ini 70 dapat C. Lalu di sini 79 juga masih C. Yang D-nya itu misalkan 69 mulai dari 50. Di bawah 50, 49 sampai 0 itu akan dapat nilai E. Oke. KKM. KKM-nya 70, tidak ada masalah. Pertanyaan untuk kuis ini misalkan saya bikin kuisnya 5 menit. Oke, lalu kita bikin tambah pertanyaan. Nah, ditambah pertanyaan, di sini Bapak Ibu cukup masukkan pertanyaan. Nah, di sini sila Persatuan Indonesia. Misalkan saya kasih pertanyaan untuk anak SD saja ya Bapak Ibu. Persatuan Indonesia merupakan sila ke. Nah, itu pertanyaannya. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, di sini masukkan jawabnya sila ke-1, sila kedua, tambah jawaban, sila ketiga, lalu tambah lagi jawaban. Nah, anak SD semua sampai 3 ya. Lalu jika jawabannya sila ketiga, kita cukup contreng 3. Dan nilainya, nah ini misalkan saya kasih nilai 20. Berarti soal ini 1 nilainya 20 baru. Nah, tambah pertanyaan lagi. Berapa helaikah bulu atau ya bulu pada ekor burung Garuda? Pertanyaannya misalnya ada jawab 17, ada jawab 45, tambah jawaban, ada jawabnya 8 atau ya ini 45, ini 17, ini 8. Oke. Helai pada ekor Garuda 8, tak salah ya Pak Ibu. Nah, ini jawabannya. Lalu tadi misalkan yang pertama 20, yang ini nilainya 10. Berarti pada kuis Bapak Ibu yang satu ini kita simpan, itu poin maksimalnya baru 30. Berarti di kuis-kuis lainnya nanti Bapak Ibu tidak boleh sampai lebih 100. Misalkan ada kuis lagi, dapat di sana kuis ada 2. Nilainya 20-20. Berarti tadi 30 tambah 40 baru 70. Pokoknya poin semua kumulatif kuis itu tidak lebih dari 100. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu dia untuk kuis. Oke Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Itu saya review semua itu. Ibu lihat, kenapa depan tuanya warna merah, belakangnya kuning, Bun. Oke Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan dari yang baru saya sampaikan sebentar ini? Kenapa tupangnya warna oranye, Bun? Kenapa tupangnya warna oranye? Lihat, kenapa tupangnya oranye? Jadi Bapak Ibu, itu dia saya mengulang kembali tentang teknik-teknik kemarin. Itu menurun dari Pokoknya intinya Bapak Ibu terampil dalam meletakkan standpoint-nya. Lalu bagaimana urutan ritme mau kemana dari satu pelabuhan nih, Bun. apa yang akan dilakukan oleh siswa. Untuk pergi. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya pikir cukup untuk pertemuan kita. Bapak Ibu bisa menggunakan rekaman 1, 2, 3. Nanti ya, oh ya, pertanyaan Sensei tadi belum terjawab ya Sensei, sebentar.
Ini dia restart kembali tadi aplikasi saya. Kuis tidak harus di setiap sheet-nya, bolehkah hanya pembelajaran saja? Boleh. Kalau kita tidak mau mengadakan kuis pada satu scene itu boleh Pak Ibu. Jadi kuis itu tidak melulu harus ada di scene 1, harus ada di scene 2, ada kuis, tidak harus seperti itu. Jadi ada kuis boleh, pakai video juga boleh, pokoknya tergantung kreasi Bapak Ibu semuanya. Sensei tadi kode classroom-nya apakah sudah dapat Sensei? Oke, sebentar Bapak Ibu, saya sedang restart Melia Lab saya. Jadi nanti Bapak Ibu, di pertemuan kita yang terakhir, yang pertemuan itunya Bapak Ibu, pertemuan yang coaching, kita kan ada 4 kali coaching, ini sudah coaching ketiga. Di coaching ketiga itu, saya harap Bapak Ibu itu memang betul-betul ready dengan laptopnya. Kita akan review tugas Bapak Ibu masing-masing. Ini saya share screen kembali. Nah, bagaimanakah cara mendapatkan kode classroom? Untuk mendapatkan kode classroom, itu kita ambil di akun, lalu kita ambil di kelas kita. Nah, ini kalau Bapak Ibu belum ada kelas, kan Bapak Ibu sudah simpan tadi itu, buat kelas dulu. Kelasnya misalkan nama kelasnya apa, nanti kita coba. Nama kelasnya kelas 10 MIPA, misalkan seperti itu. Kapasitas kelasnya ya maksimalnya 50 ya Bapak Ibu. Tersedianya selama berapa hari? Misalkan saya buat tersedianya 365 hari, kemudian bisa 1 tahun. Lalu buat. Oke, nah ini dia. Kelas 10 MIPA, kode kelasnya sudah langsung muncul. 767228. Nah, ini kode kelas. Kode kelas ini Bapak Ibu, seperti judul kelas, ini masih kosong. Di kelas 10 MIPA itu belum ada apa-apa, masih kosong. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan yang scene yang sudah Bapak Ibu buat, tambah scene. Nah, misalkan saya ini, detail scene ini saya tambahkan. Oke, detail scene saya tambah. Ya, oke. Oke, sudah ditambahkan. Berarti nanti di kode kelas 10 MIPA ini saya akan lihat yang detail scene itu. Nah, jadi sudah bisa nanti Bapak Ibu review, sudah bisa dibagikan kepada peserta didiknya. Jadi di save dulu, seperti biasa cara save-nya tadi. Nah, tunggu dulu sebelum kita cara save-nya. Di sini Bapak Ibu, tampilkan kode, ini tampil kode kelas, ini sunting kelas, nonaktifkan kelas, daftar murid. Jadi murid yang sudah bergabung nanti akan kelihatan. Oke, cara simpan, kembali saya ingatkan, cukup klik simpan. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Silakan Bapak Ibu simpan. Nanti kalau Bapak Ibu kuisnya ada baru 2 dan nilainya 30 seperti tadi, maka di sini akan muncul total nilai kuis pada scene itu 30 dari 100. Kalau Bapak Ibu nilainya lebih 100 akan muncul 150 dari 100, maka itu tidak akan bisa disimpan. Nah, itu dia Bapak Ibu tentang cara menyimpan scene. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi ya Pak Ibu? Pak Yal, gimana kabarnya Pak? Baru gabung Pak Robi. Ya. Jadi belum mengikuti, tadi baru pulang sekolah masih pakai baju. Oke Bapak, sudah mulai membuat sheet-nya Pak? Belum ngikut dari awal tadi Pak Robi. Ya. Jadi nanti saya mungkin baca apalagi mendengarkan rekaman jadi lagi nanti dulu. Oke, karena siap. baru sampai Pak Robi. Oke, siap Pak. Ya. Ya. Jadi mungkin ya Bapak Ibu semuanya, terima kasih Pak Yal. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Tapi saya berharap kode kelas Bapak Ibu jika sudah selesai,
silakan dikirim kode kelasnya ke grup WA kita. Saya akan coba review tugas Bapak Ibu. Dan hari Kamis tanggal 29 kita akan mereview satu-satu apa kekurangan atau kelebihan dari scene yang sudah Bapak Ibu buat. Insya Allah Bapak Ibu, kalau ada kemauan, ada semangat, luangkan waktunya agak sebentar, itu selesai Bapak Ibu. Karena untuk sudah semua asetnya itu sudah disediakan, kita tinggal drag and drop dan tinggal idenya mau bikin apa. Kalau scene yang sudah dibuat, bisa nggak dimasukkan ke kelas yang sudah dibuat? Kalau scene yang sudah dibuat, bisa Sensei. Scene yang apa saja scene yang kita buat itu bisa dimasukkan classroom. Misalkan classroom 1, saya pakai scene gerak melingkar. Classroom 2, saya pakai lagi classroom gerak di kelas yang kedua saya pakai lagi gerak melingkar tadi. Sama bisa Sensei di mana saja. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Robi, Ya, kalau seandainya nanti dipakai di sekolah, siswanya harus menginstal MILAB dulu di laptopnya, di HP-nya enggak? di HP-nya saja, Dapat Pak. dulu ya? Di HP-nya Apanya? saja harus install, iya. Kalau dia tidak Harus install, ya? maka nggak bisa untuk melihatnya, Pak. Jadi sama seperti misalkan harus install Google Classroom di HP, seperti itu. Oh iya. Ya kalau enggak tentu enggak bisa nonton ya. Iya, nggak bisa dia nonton. Saya susahnya gini Pak Rubi, saya kan mengajar praktek. Iya. Jadi di scan saya itu menu-menunya enggak ketemu gambarnya. Praktek apa, Gimana Pak? cara memasukkannya? Hah? Menu maksudnya menu. Gambar-gambar pendukungnya itu enggak ada di situ. Contohnya apa yang Bapak Nah, saya rencana? mau mengajar tenun. Nah, saya mau melihatkan bentuk alat tenun, ternyata enggak ada gitu. Saya jadi pertanyaannya, gimana caranya saya buat apa namanya tuh? Benda tenun tuh ada untuk masuk ke dalam scan saya gitu. Ya, nanti Pak, kalau saran saya karena ini pihak Melia Lab-nya itu masih untuk mengupgrade aplikasinya ini. Nanti kalau misalkan Bapak mau tenun, itu nanti bisa kita kita request mintakan tenun itu kan kayak tadi sudah ada lagi stasiun kereta api. Tapi kalau yang untuk sekarang coba Bapak lihat, Bapak cocokkan dengan KD Bapak, apa kira-kira yang ada, Bapak cek satu-satu bahannya apa. Tapi kalau misalkan tidak ada juga alat prakteknya, kita pakai manual seperti percakapan, video, lalu ya teks seperti itu, Bapak. Oh, gitu aja di apa namanya di tip-tip aja lagi ya? Iya. Di apa namanya di linkkan saja. Ya, di-linkkan saja, Pak. Bisa linkkannya ke YouTube, bisa kita masukkan gambar, ini gambar alat tenun, masukkan. Nah, nanti kan gambarnya ada di samping orangnya nanti. Silakan kamu lihat gambar di samping. Jadi siswanya nanti melihat gambar di sampingnya. Ya, itu yang membuat saya agak susah kepada Pak Robi. Pokoknya saya ngajar kebetulan praktek gitu ya. Tenun satu, batik satu. Nggak ada satupun modul yang bisa saya pakai untuk itu gitu. Ya, berarti terpaksa saya hanya buat gambar orang gitu aja. Iya, itu saja dulu Pak. Pakai video, mungkin nanti videonya dimasukkan. Nanti saya hubungi Pak Robi lagi. Oke, siap Pak. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, sudah 15:03, sudah kita planningnya sampai jam 15. Saya cukupkan sampai di sini Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan selesai tugas Bapak Ibu sampai menjelang hari Kamis dan sudah terkirim kode kelasnya. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau hari ini juga agak terkendala di masalah laptop saya. Mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan di hari Kamis bisa lancar kegiatan coaching itu yang keempat. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.